Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru. Bagaimana kabarnya? Ya, Pak Guru mengharapkan kalian sehat-sehat di sana. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang kurikulum Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Plus KPG Nabire. Di bagian ini kita akan pelajari 4 bagian. Yang pertama adalah gambaran umum kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, prinsip pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, struktur kurikulum. Dan yang terakhir untuk hari ini yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Bagaimana? Nah, di sini kita lihat videonya. Mari kita lihat videonya di sini ya. Cek. Gambaran umum kurikulum Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Plus KPG Nabire. Di sini ada 2 bagian yang kita ketahui bersama. Yang pertama adalah visi sekolah kita yang yaitu mewujudkan insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, cerdas, berbudi luhur, dan berwawasan luas, berkarakter bangsa, dan mempunyai jiwa-jiwa pendidik. Baik, kalau ada visi maka pasti ada misi. Misi kita ada 9 poin adik-adik. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa mempelajari kembali di buku panduan yang sudah Pak Guru mereka bagikan. Yang pertama, misi kita yaitu memelihara dan meningkatkan pengamalan ajaran agama masing-masing dengan mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keduanya, menumbuh kembangkan budaya disiplin, santun, jujur, bekerja keras, gotong royong, dan menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa. Ya, harus dijunjung budaya-budaya bangsa ya. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif dan menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik dan melibatkan diri dalam berbagai bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan seperti KKG, MGMP, dan melakukan PTK. Nah, adik-adik mereka nanti suatu saat pasti Bapak Ibu guru mereka ikut kegiatan MGMP. MGMP ini musyawarah guru mata pelajaran. Jadi kemungkinan dalam satu hari itu banyak guru yang akan keluar dan kelas pasti kosong. Nah, Bapak Ibu guru mereka akan titipkan tugas ke petugas piket atau ke wali kelas. Baik, yang kelima, melaksanakan pendidikan kecakapan hidup guna menciptakan insan yang religius, mandiri, kreatif, dan kompetitif. Kompetitif itu bersaing, mempunyai jiwa bersaing ya. Yang keenam, melaksanakan ibadah dan keagamaan yang lainnya sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. Nah, baik, yang ketujuh, menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan yang mencerminkan pengembangan seni budaya khas Papua dan nasional. Yang kedelapan, meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap kelestarian lingkungan sekolah. Jadi kita sama-sama meningkatkan, kita harus tingkatkan kesadaran kita untuk kepedulian kita terhadap lingkungan sekolah. Baik, yang kesembilan, menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, LPTK, UPP, PGSD, Uncen, dan perguruan tinggi lainnya untuk bergerak dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan. Baik adik-adik, pada video pertama kita akan belajar, kita hanya mengetahui 2 bagian tadi, yaitu visi dan misi sekolah. Baik, yang kedua, prinsip pelaksanaan kurikulum. Nah, kita cek videonya bersama ya. Prinsip pelaksanaan kurikulum. Nah, sudah pasti. Yang pertama, didasarkan pada potensi pengembangan minat peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Nah, sudah pasti yang pertama kita harus mengembangkan sesuai dengan potensi atau pengembangan minat peserta didik. Yang kedua, menegakkan 4 pilar belajar. Nah, sudah tahu 4 pilar belajar belum adik-adik? Kalau belum tahu, Pak Guru bacakannya. Ada belajar untuk memahami dan menghayati,
Yang keduanya, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang ketiga, belajar untuk menjadi seseorang. Yang terakhirnya, belajar untuk kehidupan bersama dan berguna bagi orang lain. Kalau adik-adik belajar tapi tidak berguna bagi orang lain, untuk apa belajar itu? Ya, kita harus belajar untuk kehidupan bersama dan berguna bagi orang lain. Dan yang terakhirnya, melalui bimbingan wali kelas yang bekerja sama dengan guru mapel, guru BP dan BK. Baik, kita melangkah ke perihal selanjutnya, yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum kita untuk dua kelas, kelas IPS, kelas MIPA, dan kelas IPS. Kita cuma dua jurusan ya, adik-adik. Nah, di kelas IPA atau kelas MIPA nantinya ada 4 kelompok mata pelajaran di sana. Kelompok pertama yaitu pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Nah, itu kelompok A atau kelompok umum. Berikutnya kelompok B, seni budaya, penjaskes, prakarya, kewirausahaan, dasar-dasar ilmu pendidikan, pendidikan anak, psikologi anak. Nah, 3 ini materi keguruan adik-adik. Jadi setiap jenjang punya materi tiga masing-masing 3 mata pelajaran keguruan. Kalau untuk kelas 1 kalian masih dapat dasar-dasar ilmu pendidikan atau DDP, pendidikan anak, psikologi anak. Nanti kelas 2 dapat lagi 3 mata pelajaran keguruan. Kelas 3-nya juga begitu. Baik, kita lanjut. Di kelompok C, peminatan, ada untuk kelas MIPA, matematika, biologi, fisika, kimia. Dan kelompok lintas minat itu untuk mata pelajaran peminatan di kelas IPS. Ya, baik, kita melangkah ke selanjutnya di kelas IPS. Kelas IPS juga sama, mempunyai 4 bagian juga, 4 kelompok mata pelajaran. Kelompok A sama seperti kelas MIPA. Kelompok B-nya juga sama seperti kelas MIPA. Kelompok C-nya, peminatannya ini yang berbeda. Sudah tahu kalau IPS ya pasti belajarnya geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Nah, baik, dan kelompok terakhir, kelompok lintas minat D-nya itu adalah 2/3 mapel yang ada di peminatan matematika dan IPA atau peminatan bahasa dan budaya. Nah, berikutnya kita ke kegiatan ekstrakurikuler sekolah kita. Adik-adik, kegiatan ekstrakurikuler ini melibatkan seluruh elemen sivitas atau semua kita. Bapak Ibu guru juga ikut bantu pandu kalian, membimbing kalian. Nah, di sini ada pramuka. Pramuka kita itu wajib untuk semua jenjang. Jadi tidak ada bilang saya tidak ikut pramuka, tidak. Untuk di KPG kita mengikuti pramuka. Jadi semua siswa wajib mengikuti pramuka. Baik, yang kedua OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Yang ketiga KIR, karya ilmiah remaja. Jadi yang kedua tadi adik-adik OSN ini kita akan mengikuti lomba Olimpiade yang biasa digelarkan setiap tahun itu di kabupaten dulu. Setelah dari kabupaten langsung dikirim ke provinsi. 2 tahun yang lalu kita mengirim terbanyak untuk wilayah Nabire. Baik, yang berikutnya tadi PMR, Palang Merah Remaja. Nah, kesenian, seni suara, seni tari, seni musik. Adik-adik mereka akan belajar seni suara, seni tari, seni musik. Nah, majalah dinding atau jurnalistik. Nah, adik-adik mereka juga ada ekstrakurikulernya untuk jurnalistik. Jadi bawa kamera kiri kanan untuk meliput berita, meliput berita. Baik, berikutnya olahraga. Nah, olahraga ini paling banyak digemari oleh siswa-siswa di sini. Yang pertama bola voli, basket, sepak bola, tenis meja, bulu tangkis, takraw, dan futsal. Nah, kira-kira begitulah gambaran lebih lanjut dari kurikulum kita. Jadi adik-adik siapkan diri untuk belajar nantinya. Baik, sampai di situ pertemuan kita pagi ini. Salam sehat, salam sukses. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi.